permintaan 8M itu memang permintaan langsung ke rumah sakit? Itu permintaannya, tapi waktu itu dihadiri oleh banyak orang. Jadi permintaan resmi dari Bapak Bupati untuk meminta uang dari 8M itu di rumah sakit. Waktu itu yang menyampaikan adalah Ketua DPR, bukan saya. Ketua DPR yang menyampaikan bahwa ada uang di rumah sakit. Berarti mereka tidak laksanakan tugas pengawasannya, makanya kebobolan sampai 1,9 itu. Kalau saudara laksanakan pengawasan itu tidak akan terjadi. Makanya saya bilang ini kesalahan berjamaah, bukan kesalahan satu orang. Intinya kami tanya memang apa yang jadi tugas saudara, ya, apa yang menurut kami janggal, ya, tentang yang tadi katanya verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh bagian keuangan. Tadi malam kami sudah periksa kasubag keuangannya. Ya, kita periksa bendahara bilang kasubag keuangan yang lebih tahu, dan kita tanya kasubag keuangan yang lebih tahu, kepala tata usaha, dan kepala tata usaha yang lebih tahu direktur, sampai direktur bupati, sampai bupati bukan alat. Ini ada 4 bulan temuan. 4 bulan temuan makanya kita hadirkan di dalam sidang. Peran saudara di sini sebagai kasubag tata usaha ini bagaimana? Sedangkan kan tadi dari awal persidangan saudara menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban itu bertahap. Tetapi ada kecenderungan di sini ditemukan ada 4 bulan tidak disetornya penerimaan itu. Bagaimana dengan tupoksi saudara terhadap hal tersebut? Jelaskan kepada saya dulu. Terima kasih kembali lagi saya sampaikan bahwa saya kabak tata usaha, bukan kasubag tata usaha. Iya. Kaitan dengan yang ditanyakan tadi berkaitan dengan tupoksinya saya, sudah saya sampaikan bahwa laporan dimaksud adalah laporan yang dibuat oleh bendahara penerimaan. Kemudian bendahara penerimaan naikkan laporan tersebut ke kasubag keuangan secara struktur organisasi rumah sakit dan pejabat teknis secara aturan pola tata kelola guru. Kemudian itu diteruskan ke kabak tata usaha. Nah, saya sebagai kabak tata usaha ataupun pejabat keuangan di dalam struktur guru, saya melakukan verifikasi. Saya minta kepada mereka, kepada kasubag keuangan, untuk menyediakan rekening koran. Apakah ada kesesuaian antara rekening koran dengan laporan yang dimaksud atau tidak? Itu bentuk pengawasan yang saya lakukan. Kalau tidak sesuai, saya akan mengembalikan laporan tersebut untuk diperbaiki. Mungkin demikian. Saudara melakukan verifikasi itu pada setiap bulan, setiap minggu, atau pada waktu kapan? Laporan dimaksud biasanya kami rapat juga mingguan. Rapat mingguan, bulanan ada rekening koran dikirim. Itu disesuaikan, tapi biasanya bulanan. Laporan bulanan mingguan. Laporannya bulanan. Bulanan mingguan. Rapatnya itu mingguan. Rapat, karena kita rapat mingguan menyampaikan juga hasil pendapatan mingguan. Jadi ada rapat mingguan untuk melaporkan penerimaan mingguan. Bagaimana sampai dengan 4 bulan ini ditemukannya tidak adanya penyetoran tertentu sebesar 1,9 M, dan berdasarkan laporan hasil dari inspektorat pun menyatakan hal yang demikian. Itu pertanggungjawaban saudara terhadap hal tersebut bagaimana? Kalau memang saudara mengatakan bahwa apabila laporan yang terdakwa berikan kepada saudara, saudara mengoperasikan dengan rekening koran, apabila tidak sesuai maka saudara kembalikan. Tetapi bagaimana peran saudara selama 4 bulan ini sampai dengan kerugian keuangan negara dalam ini kita berpatokan pada laporan hasil audit itu ditemukannya 1,9. Itu peran saudara bagaimana? Selama 4 bulan ini ya, Januari 2024 sampai April 2024, peran saudara bagaimana terhadap hal tersebut? Baik, maksud saya jawab pertanyaan. Sepertinya saya harus menceritakan kembali jawaban yang tadi, yang
sampai kami tahu bahwa adanya uang yang belum disetorkan oleh bendahara penerimaan. Waktu itu pada tanggal 2 Mei terjadi pergantian bendahara. Kemudian di tanggal 2 Mei sekaligus dengan berita acara serah terimanya. Tanggal 3 Mei si bendahara penerimaan yang baru, Ibu Margarita MCA, dia menyampaikan itu kepada Kasubag Keuangan bahwa dia tidak bisa melaksanakan tugas karena menurut dia ada uang yang belum disetorkan oleh bendahara penerimaan. Menurut dia, kemudian hal itu disampaikan kepada saya. Hari itu juga saya langsung ke ruangan direktur untuk menyampaikan hal tersebut. Bahwa, bertiga ini, Mas Pram, ke ruangan direktur, bahwa telah terjadi hal seperti itu. Bahwa ada uang yang belum disetorkan oleh Ibu bendahara penerimaan. Demikian. Ya, penuntut umum saya bilang gitu ya. Saudara ini ya, kalau cerita yang begitu tuh kami semua sudah tahu, ya. Kami semua sudah tahu bahwa ketahuannya yang dari tadi kami kejar ini, ya. Bagaimana hal ini bisa lolos, ya? Yang dari tadi dikejar saya itu. Bagaimana bisa lolos sampai 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April? Toh, sementara saudara jelaskan dengan percaya dirinya, saya melakukan verifikasi dan validasi setiap bulan, kemudian rapat mingguan untuk mengetahui jumlah penerimaan mingguan. Iya kan? Rapat mingguan itu melibatkan siapa saja? Melibatkan unsur pimpinan, kami pejabat teknis, pejabat teknis dan bendahara juga dalam Kasubag Keuangan. Pejabat teknis ya, kami pejabat teknis ya, melakukan laporan itu. Dengan laporan, laporan saja. Ya, laporan. Nah, yang mingguan laporan bulanan bagaimana? Saya tanya yang mingguan dulu, saya tidak sampai ke bulanan. Yang mingguan ada juga. Nah, laporan mingguan itu yang saudara terima itu berdasarkan rekap apa? Kalau kita omong rumah sakit, dia layani pasien 24 jam. Ya, 1 minggu 7 hari full itu rumah sakit itu beroperasi. 24 jam rumah sakit beroperasi. Iya kan? Nah, sekarang rekap yang saudara maksud yang perhitungan penerimaan mingguan itu berdasarkan rekapan apa? Data yang kami peroleh adalah data yang diberikan oleh bendahara penerimaan ke Kasubag Keuangan, kemudian dikasih juga kepada kami. Oh, jadi kalian semua begitu sistemnya. Pernah tidak audit? Istilahnya melaksanakan gini, karena yang namanya laporan tertulis ini bisa dibuat saja. Ya. Pernah tidak kalian rapat untuk penerimaan bulanan itu? Dia ini kan terima uang penerimaan dari jasa layanan umum kan? Ya, orang yang pergi berobat, orang yang masuk UGD, berobat jalan, rawat inap, kan bayarnya semua lewat kasir. Iya kan? Kasir punya kewajiban untuk melakukan penyetoran kepada bendahara penerima. Pernah tidak saudara sebagai kepala tata usaha, ya kabak tata usaha, toh kemudian dengan Kasubag tata usaha, ya melakukan audit, mencocokkan, ya antara laporan yang dibuat oleh bendahara penerima ini dengan berita acara serah terima uang yang dibuat tiap hari oleh kasir kepada bendahara penerima. Pernah tidak? Untuk hal itu saya sebagai pejabat teknis atau pejabat keuangan karena di dalam tupoksi dibangun oleh Kasubag Keuangan dan bendahara penerimaan dan bendahara keuangan, sehingga untuk hal yang berkaitan dengan verifikasi validasi langsung hal tersebut itu merupakan tanggung jawab
Kasubakuan. Kembali lagi ya. Nanti Kasubag Keuangan bilang itu merupakan tanggung jawab bendahara penerima. Kami di pengadilan, ya. Anak buah salah yang kena copot duluan ketua pengadilan. Saudara cerita anak buah duluan. Karena adalah tanggung jawab atasan langsung, ya, untuk melihat semua itu. Nah, masalahnya sekarang semua berdalil, oh iya ini laporannya sudah sesuai dari tadi malam. Kami lihat laporan sudah sesuai itu. Antara laporan bendahara penerima, kemudian hasil print dari rekening koran, ya, nominal uang yang tertulis itu sudah sesuai dengan yang ada di rekening koran. Cara saudara memverifikasi validasi begitu toh? Kalau sesuai artinya beres, iya toh? Kalau tidak sesuai harus diperbaiki, iya kan? Nah, masalahnya sekarang ada sejumlah uang yang menurut hasil audit inspektorat itu tidak disetorkan. Bagaimana saudara sebagai kepala tata usaha memastikan melalui sistem yang dibuat, ya, bahwa semua setoran yang disetorkan yang diterima hari itu harus disetor semua sebagai penerimaan BUD? Mekanisme apa yang dibentuk di tempat kerja saudara untuk memastikan bahwa yang disetor itu semuanya? Ibu Mati itu sebagai sekali lagi saya akan menjawab hal itu. Seperti itu, jawabnya sama buat karena saya mau menyampaikan karena saya pasti akan menyampaikan itu, mengingatkan itu kepada Kasubag Keuangan. Kasubag Keuangannya masih ada tidak? Ah, mana sini? Mana Kasubag Keuangannya? Kalau sekarang lempar saya. Masukkan semua itu dalam tuntutan. Ini bukan tanggung jawabnya satu orang. Ini namanya berjamaah, ya. Jadi kalian saling melempar tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya ini, iya. Ini orang Kasubag Keuangan saudara. Tanggung jawabnya saudara untuk memastikan bahwa semua penerimaan yang masuk disetorkan juga pada saat itu. Sesuai tupoksi kami, tupoksi saya juga untuk pengawasan. Jadi atasan saya juga tupoksinya juga pengawasan sesuai Pergub nomor 8 dan pola kelola tahun 2021. Jadi itu kalian semua itu punya tugas pengawasan di mana-mana. Yang namanya pimpinan itu punya tugas pengawasan. Jadi saudara tidak bisa cuma begini bilang saya terima laporan, tugas saya adalah memverifikasi kemudian memvalidasi bahwa ini sudah sesuai. Ada yang namanya tugas pengawasan di situ, itu yang tidak saudara-saudara laksanakan. Kalau saudara laksanakan pengawasan, ya, apalagi yang berkaitan dengan ini penerimaan, ya, itu harus ada audit internal secara berkala. Harus ada yang namanya opnam kas secara berkala. Ya, kami pengadilan ini juga terima uang tiap hari. Orang daftar perkara, uang masuk. Ya, cuma kami tidak pernah terima uang dalam bentuk setoran tunai. Jadi bendahara penerima itu dia punya tugas mencatat karena pihak langsung yang menyetorkan kepada rekening penerimaan. Kalian yang tidak, sistemnya kan terima tunai di kasir. Iya kan? Saudara sebagai kasubag, sebagai kabak tata usaha, sebagai kasubag keuangan, pernah tidak melaksanakan tugas saudara dalam rangka pengawasan? Dalam hal pengawasan, pernah tidak melaksanakan tugas saudara dalam hal pengawasan? Pernah?
pernah itu yang kami jelaskan dengan casing pengawasan Hah? yang laporan dengan casing itu Laporan dari dari benar keinginan dan sudah keuangan dengan casing itu apa? rekening koran Rekening koran. Itu bukan pengawasan. Itu tugas saudara untuk memvalidasi dan memverifikasi laporan sesuai tidak. Kalau kami itu yang namanya pengawasan begini, ini kami hakim semuanya, jangan nanti kami hakim semuanya. Ya, ini pengawasan. Ini pengawas kepanitiaan Tipikor. Pengawas kepanitiaan pidana. Saya pengawas kepanitiaan perdata. Tugas saya apa? Saya periksa, saya turun itu, saya tiap bulan saya periksa register. Saya periksa berapa banyak uang eksekusi yang sudah disetor, kemudian yang sudah dilaksanakan. Berapa banyak biaya perkara yang disetor oleh mereka yang biasa daftar perkara ini. Berapa banyak yang masuk, yang sudah digunakan itu berapa banyak. Itu yang namanya tugas pengawasan. Jadi kalau pengawasan itu bukan duduk di atas begini tunggu laporan, tidak. Pengawasan itu kalian harus turun ke bawah untuk cek. Ceknya apa? Itu ceknya sederhana saja. Jaksa pernah ajukan ke saya pernah lihat bukti berita acara serah terima dari kasih kepada dalam bentuk tulisan. 1 minggu saja misalnya ketika saudara katanya ada rapat mengenai laporan penerimaan mingguan. Ada buat tidak itu? Nah itu, berarti mereka tidak laksanakan tugas pengawasannya. Makanya kebobolan sampai 1,9 itu. Kalau saudara laksanakan pengawasan itu tidak akan terjadi. Makanya saya bilang ini kesalahan berjamaah, bukan kesalahan satu orang. Kalian di rumah sakit itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan rumah sakit, ya. Baik penerimaan maupun pengeluaran, ada tidak yang namanya manajemen risiko. Kalian buat tidak? Itu dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Itu sesuatu yang harus dibuat oleh semua instansi pemerintah. Manajemen risiko berkaitan dengan pengelolaan keuangan rumah sakit. Ada tidak buat? Tidak. Jadi saudara tidak melaksanakan tugas. Toh, yang berakibat sekarang ada kebocoran uang negara. Entah siapa yang diuntungkan oleh kebocoran itu. Karena 1,9 ini bukan jumlah yang sedikit. Jadi itu kesalahan kalian, saya tidak bilang lagi, itu sudah salah. Ya. Karena aturan sudah menentukan bahwa kalian punya tugas pengawasan, tapi kalian tidak lakukan pengawasan ini. Itu bukan lalai lagi, itu sudah kesalahan. Paham? Jadi kalau nanti tiba-tiba nama masuk dalam dakwaan surat tuntutan jaksa penuntut umum, jangan kaget, ya. Bagaimana keterangan saksi-saksi ini? Kalau orang menulis sekalipun bayar dia telepon tapi pernah berkonfirmasi dengan tugas kasir atau dengan saya atau dengan sopir langsung Untuk keluarkan uang bensin. Oh, menurut menurut terdakwa pernah, menurut saksi tidak pernah. Oh, jadi yang benar itu kalian buat dan Tuhan saya. Ya, sudah ya, silakan. Ya. Ya. Oke. Itu majelis hakim. Saya mulai dulu di saudara Carolina Evgeny Sunti, Desi Fadil Tiani. Saksi Tiani. Saudara saksi ini di tahun 2023 itu menjabat sejak tahun berapa? dari 24 Februari 2022
Baik, sampai dengan 29 Desember 2023. Mekanisme penerimaan keuangan di BRUT, penerimaan keuangan BRUT itu prosesnya, apakah penerimaan itu bisa langsung digunakan untuk pengeluaran atau harus melalui tahap dulu, tahap penetapan anggaran, baru tahap penetapan anggaran di tahun sebelumnya untuk digunakan di tahun depan? Apakah seperti itu atau bagaimana? Mohon kepada saudara menjelaskan. Sebelum kita gunakan di tahun anggaran itu, anggaran lain itu harus ada proses dari pembahasan dan DPRD. Saya nanti baru untuk penerimaan kita menggunakan komisi 9. Kalau saya berbicara tentang penerimaan BRUT ini, dalam tahun yang sama apakah langsung bisa digunakan? Iya, kalau untuk penggunaan BPD itu kami jadi di RBA itu kan sudah selalu ada untuk karena RBA itu lebih fleksibel ya karena kami BPD. Jadi kami bisa tetap gunakan. Memang ada yang akhirnya tidak bisa langsung bayar lunas karena masih jadikan utang. Ada belum ada uangnya juga. Tapi itu tetap kami layani di rumah sakit. Oke, lanjut ke saudara saksi. Mekanisme penerimaan keuangan, saya berbicara hanya penerimaan BRUT, itu disetorkan pada saat bulan depannya setelah menerima bulan ini atau bisa melakukan penombokan. Penerimaan layanan umum itu harus disetorkan, itu maksudnya harus pada hari itu juga, ataukah dia bisa ini, oh dia tahan pengumpulnya ini, atau dia pinjamkan dulu baru nanti disetorkannya di bulan berikut, misalnya bisa tidak begitu? Iya, kalau kami di SOP itu, jadi penerimaan itu kan harus langsung disetor ke rekening penerimaan RSPND itu sekitar 24 jam. Pada saat saudara menjabat sebagai direktur rumah sakit, masa jabatan saudara, apakah pernah tidak melakukan penyetoran terkait penerimaan BRUT ini? Pernah atau tidak? Saya tidak pernah mendengar itu, Selalu menyetor. Tutup buku pada tanggal pada akhir tahun 2023, apakah masih ada utang di bulan-bulan sebelumnya atau penerimaan dari BRUT ini yang belum disetor? Kalau di akhir tahun itu kan semuanya sudah beres ya kalau laporan itu ya, jadi saya tidak merasa bahwa tidak ada penyetoran. Berarti selama saudara menjabat ini tidak terdapatnya penerimaan BRUT yang tidak disetorkan kepada BRUT. Itu sama penerimaan itu transaksi yang mencuri dari penerimaan tidak ada ya. Semua laporannya itu, jadi laporannya itu laporan bulanan itu kan akan kita laporkan penerimaannya, akan dilaporkan ke bagiannya ya, itu laporan bulanan ya itu selalu dilaporkan. Cukup untuk saudara saksi Carolina. Untuk saudara saksi Esther Tupajerita, biasa dipanggil Esther. Ya. Itu selanjutnya saya panggil dengan sebutan saksi saya. Ini permasalahan ini terjadi pada saat masih jabatan ini. Setelah menggantikan Ibu Carolina. Saudara saksi, ini kan ada, saya langsung saja. Ini berdasarkan laporan hasil audit dari inspektorat, ditemukannya 1,9 M. Tidak terdapatnya penyetoran dari bendahara penerimaan di rekening BRUT. Bentuk pengawasan saudara itu bagaimana? Awalnya di Januari kami mengusulkan pergantian bendahara. Waktu itu saya sampaikan ke Pak Subak bahwa kita mengusulkan pergantian Ibu Fin ke Ibu Maka. Dalam perjalanan setelah menunggu SK, ini saya sampaikan ke Ibu Asubak bahwa sampaikan ke Ibu Fin bahwa Ibu Fin tidak lagi sebagai bendahara penerimaan di tahun anggaran 2020. Nah, setelah itu Asubak laporkan lagi ke saya bahwa Ibu Mar menunggu SK baru bisa melaksanakan tugas sebagai bendahara. Nah, dalam perjalanan menunggu SK ini, ternyata SK itu baru diterima di akhir April 2024. Dan serah terimanya baru dilaksanakan di tanggal 2 Mei 2024. Seperti itu. Saudara sebagai direktur rumah sakit,
laporannya berjenjang. Iya. Artinya bendahara penerimaan melaporkan ke Kasubag ke Kabag atau saya menerima yang sudah utuh dan itu yang sebagai rekornya. Apakah yang saudara terima berdasarkan laporan berjenjang itu otomatis dari kepala bagian tata usaha? Itu nilai yang saudara lihat itu hanya ada di dalam rekening koran dengan juga RPJ yang mereka pertanggungjawabkan, atau saudara melakukan komparasi, melakukan pengawasan terhadap real penerimaan yang ada di kasir dan juga yang disetorkan yang di bank? Apakah saudara melakukan seperti itu atau tidak? Di awal itu saya tidak tahu. Nah, ketika saya terima dari Ibu Vin ke Ibu Mara, di saat penyerahan dengan fisik uang, dari situ baru ketahuan bahwa ada selisih besar. Pernah melakukan pengawasan secara berjenjang atau tidak di rumah sakit ini? Waktu itu saya baru mendapat 4 bulan. Nah, jadi dalam posisi yang 4 bulan itu kita belum artinya akan disesatkan belum kami sampaikan. Nah, di saat ada selisih tadi, setelah kita berbukti internal dan ternyata ada selisih waktu itu selama 2 bulan. Nah, hasilnya sudah ada kan. Ibu ini kami panggil bertanya uang ini kemana dan sebagainya, jawabannya tetap sama untuk operasional. Jadi saya menghadap Kadis Kesehatan melapor hasil investigasi internal kami di rumah sakit. Berbicara dengan menanyakan terkait dengan saksi Margareta sebelumnya, bendahara baru itu, dia ini kan sudah dapat SK dari Desember 2023. Kenapa baru dia dipindah serah terima di bulan Mei 2024? Itu alasannya kenapa? Kenapa tidak langsung saat itu? Karena kalau saya bukan berbicara Ibu Margareta ini sebagai pahlawan profesional tidak, tetapi pada saat dia masuk baru dia menemukan adanya kejanggalan. Kenapa tidak langsung pada saat SK-nya itu langsung dilakukan serah terima saat itu? Paling tidak ada di bulan Februari, karena kita biasa diberikan waktu 1 bulan untuk peralihan dari masa jabatan sebelumnya. Kenapa pada saat di bulan Mei itu baru si saksi Margareta ini diserah terimakan? Saudara mengetahui hal itu, tolong dijelaskan. Saya menerima jawaban dari Ibu Kasubag waktu itu SK baru diterima di akhir April 2024. Akhir April 2024. itu yang mendapatkan SK itu sudah keuangan atau yang bersangkutan sendiri? Kalau itu saya tidak tahu. Saudara tidak mengetahui. Berarti yang mengetahui tentangnya adanya penerimaan SK fisik oleh saudara Margareta ini hanya Kasubag keuangan. Saya mendapat Laporan dari ini. Ibu kan sudah minta pergantian di awal kan, pergantian di awal, dan juga baru menerima SK-nya itu kan oleh si saksi pada saat bulan ke-5, bulan Mei itu kan. Yang pertanyaan terakhir saya, apakah saudara mengetahui tidak penerimaan yang ada sampai dengan munculnya 1,9 M ini sedang terjadi di bulan berjalan sebelum adanya pergantian di Margareta, di bulan Februari, di bulan Maret sampai dengan April. Saudara mengetahui tidak adanya indikasi sehingga laporan uang-uang ini tidak diberitahukan kepada saudara mengetahui atau tidak? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu uang itu berada di mana. Soalnya ini berbicara tentang penerimaan brut yang harus diketahui oleh direktur rumah sakit. Saudara tahu atau tidak? Uang itu adanya di bendahara. Bendahara. Baik ya, saudara saksi kedua ya, sebagai direktur ini BUD ya, rumah sakit, saudara saksi Dr. Esther ya. Ini masalah ini kan terjadi, yang kemudian jadi masalah adalah di tahun 2024 ya. Ada kekurangan selisih penyetoran penerimaan 1,9 mulai dari bulan Januari sampai bulan April ya. Nah, saudara
saudara tahu ada kegagalan sistem apa dalam rumah sakit yang mengakibatkan masalah ini bisa terjadi? Kalau saya kan anggap ada gagal sistem. Saudara sudah istilahnya monef nggak? Oh ini bisa terjadi karena ini. Penyebabnya apa kelemahan dari pengelola keuangan sampai hal ini bisa terjadi? Tahu tidak? Jadi yang saya di sini di fungsi pengawasan. Artinya lemahnya fungsi pengawasan yang kali ini bisa terjadi. Sebagai solusinya apa yang sudah dibuat? Saudara sebagai direktur kira-kira solusinya apa yang sudah dibuat untuk istilahnya mekanisme apa yang dibuat supaya jangan lagi terulang masalah seperti ini? Ya, jadi sekarang itu pihak BRI itu sudah berada di rumah sakit. Ada penyetorannya kita real time. Terus pembayaran itu kita alihkan ke non tunai, hanya dengan distribusi atau dengan tulis. Seperti dan fungsi pengawasannya juga setiap hari sebab itu harus turun untuk melakukan verifikasi. Berarti sekarang sudah non tunai. Ya, Sebelumnya itu pembayaran masih tunai. pembayaran seingat dari beberapa saksi yang saya periksa, yang kami periksa, ya sebelumnya itu sudah non tunai, kemudian kembali ke tunai lagi. Baru sekarang setelah masalah baru non tunai lagi. Saudara tahu itu? Yang di masanya saya itu memang pembayaran masih tunai. Karena BRI pembayaran terus ketika ada selisih dan masalah kita bersurat ke BRI untuk pegawai salah satu pegawai yang bertugas di desa. Berarti petugas banknya 24 jam sekarang. Untuk saat ini petugas bank hanya pelayanannya sampai jam 2 siang. Kalau begitu untuk pelayanan yang setelah jam 2 siang pembayarannya bagaimana? Setelah jam 2 siang itu masih dalam bentuk tunai. Berarti masih ada pembayaran tunai. Karena kalau saudara bilang telernya cuma ada sampai jam 2 siang, artinya pelayanan rumah sakit yang setelah jam 2 pasien kan datang 24 jam. Orang masuk IGD itu tidak ada yang dia masuk ini apa siang saja atau sampai batas jam 2. IGD itu pasiennya 24 jam. Begitu penanganan awal bilang harus ambil infus lah segala macam, nah itu kan harus dibayar misalnya kalau bukan pasien BPJS kan. Berarti tunai pembayarannya. Pembayarannya tunai. Sekarang mengantisipasi yang pembayaran tunai ini supaya tidak terjadi lagi seperti itu bagaimana? Itu memang kami sudah bersurat ke BRI, hanya belum ada jawaban untuk yang pelayanan sore malam. Baru bisa di ACC setelah kita bersurat, belum ada jawaban dari BRI. Hanya setiap pagi tetap harus ada laporan dari penerimaan ke asuransi. Laporannya dalam bentuk setoran, Laporannya dalam bentuk apa? sebabnya menemui bendahara penerimaan uang hasil yang dari shift malam dibuat. Bagaimana cara memastikan bahwa semua slip pembayaran yang dari shift malam itu telah disetorkan? Mereka punya hubungan di buku regisnya. Kita menyocokkan antara buku regis dan dengan slip. Kalau jumlah uangnya harus sesuai dengan slip dan buku regis, baru disetorkan. Nah, disetorkan. Ini kan kenyataannya kalau dalam kasus yang tahun 2024 itu buku registernya ada. Buku registernya ada, tapi jumlah uang yang disetorkan itu tidak sesuai. Artinya penyetoran yang masuk ke rekening itu tidak sama dengan uang real yang diterima.
Sementara pelaporan keuangannya hanya didasarkan pada pelaporan pada rekening koran. Jadi berdasarkan apa yang disetorkan, sehingga tidak ada cross check, tidak ada cross check antara real penerimaan ya dengan ini jumlah yang disetorkan itu dengan laporan keuangan yang berdasarkan rekening koran itu. Sekarang sudah dilakukan itu. Jadi sudah ada cross check yang dilakukan secara berkala. Saudara sebagai direktur rumah sakit ya, jadi ada audit internal yang dilaksanakan secara berkala terhadap pelayanan, terhadap ini pengelolaan keuangan ada tidak? Saudara audit per 2 minggu. Pertemuan dengan para pangan. Kalau pertemuan kami juga pertemuan. Maksud saya gini, audit, ya, jadi audit dengan pertemuan internal itu beda. Audit itu berarti kita mengecek apakah ada kendala tidak, ya, ada masalah tidak. Kalau misalnya tidak ada, ya sudah laporannya nihil. Tapi kalau misalnya ada, pola penyelesaiannya seperti apa? Jadi kayak untuk prospek kan, kalau yang saya lihat sampai ini masalah ada itu karena itu sama sekali tidak jalan. Pengawasan juga tidak jalan. Jadi kasubag tata usaha, kasubag keuangan, kemudian direktur rumah sakit hanya berpatokan pada laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara penerima, ya, yang berdasarkan apa yang termuat dalam catatan bank rekening koran, termasuk BKU-nya dibuat berdasarkan rekening koran, bukan berdasarkan penerimaan retail. BKU yang dibuat BKU kan kas umum ini kan nantinya dia harus catat semua transaksi keuangan. Tapi ternyata BKU rumah sakit umum itu, rumah sakit umum ini itu dibuat berdasarkan yang termuat dalam rekening koran. Saudara tahu itu? Tahu sih? Jadi awalnya yang saya sampaikan seperti itu. Tidak tahu. Saksi ya sebagai direktur ya, setiap bulan itu laporan apa saja yang istilahnya dari kasubag keuangan maupun kasubag tata usaha yang ada tanda tangan. Laporan keuangan saja, dan itu ada tanda tangan dari kasubag keuangan tata usaha dan saksi sebagai direktur. Ini kan ada 4 bulan ya, penerimaan yang tidak tercatat. Maksudnya gini, kalau secara logika sebelumnya itu kan setiap bulan ada, tahu-tahu Januari nggak ada, Februari nggak ada, Maret nggak ada, April nggak ada. Itu berarti pada saat itu saksi melakukan pengawasan tidak, melakukan apa, melihat dari laporan-laporan itu tidak. Kalau melihat dari laporan tidak mereka laporkan. Tapi setelah serah terima baru kita tahu bahwa yang distorkan tidak sesuai dengan artinya dia Ada laporan yang itu ya, tapi ternyata tidak sesuai dengan seperti itu ya. Saksi berdua pernah menjabat sebagai direktur. Yang namanya direktur ya, mau tidak mau ya, kita harus bisa kenal dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Ya. Dalam pengamatan saudara berdua, ya, dia ini orangnya seperti apa? Ibu ini. Kalau sebagai atasan kan otomatis ya bisa menilai bawahan toh. Dalam penilaian saudara sendiri, kesehariannya sebagai pegawai rumah sakit seperti apa? Ini teman-teman yang lain kalau sendiri. Jadi pegawai-pegawai yang Orangnya hedon kan? biasa. Saya melihat teman-teman kami itu di sebelah
negara dia sendiri saya tidak punya apa-apa. Uangnya ini ada di mana? Karena kalau yang kami lihat juga sistem rumah sakit sendiri juga memungkinkan uang-uang ini juga dipakai untuk keperluan rumah sakit. Akhirnya masih kami cari sampai sekarang uang 1,9 M ini ada di mana? Karena saya sudah beberapa saksi saya tanya, dia punya rumah yang bagaimana, rumah biasa-biasa saja, bahkan katanya itu rumah peninggalan dari mertuanya. Ke kantor saya tanya pakai kendaraan apa, pakai motor Evo yang sudah lama. Jadi kan masuk bertanya uang ini ada di mana? Ya, karena prinsipnya tipikor ini kan dia menguntungkan orang itu atau menguntungkan orang lain. Sekarang uang ini ada di mana? Saudara tidak tahu. Kemarin itu kan dari Kasubag pengeluaran, setiap pengeluaran kan ada yang langsung kasir. Itu ada disposisi dari direktur mengetahui. Mungkin saya bisa ini Ibu silakan yang minta ke kasir ya, perincian-perinciannya sampai sholat yang ketua majelis terangkan tadi ada obat-obatan, kemudian kas 1.700 gitu kan. Iya, sholat sampai 6 juta itu bisa jelaskan? Disposisi saya itu sebelum ada artinya masih kosongan. Saya disposisi balik dari bapak Berarti belum ada bukti pembelian. belum ada bukti pembelian. Penjelasan saudara punya Kasubag umum ya, dan kepegawaian kan, Kasubag umum dan kepegawaian. Dia kemarin jelaskan ke kami kwitansi yang bukti penerimaan ini apa bensin atau beli solar itu dijepit dengan permohonan permintaan, kemudian didisposisi ke saudara disposisi turun ke Kabak TU ke Kasubag Keuangan ke Bendahara Pengeluaran untuk mengganti uang itu. Menurut saudara tidak pernah terima langsung dengan yang ada nota, semua berupa permintaan. Dari Januari sampai April semua Permintaan aja. Jadi seperti ini yang sholat sampai 6 juta ini pasti ada juga permintaan juga pernah. kalau surat itu kita bersurat dari Dinkes kita surat itu kita ingat ke pemberian bensin surat kasih itu semua baru Minta kasih ya. seperti itu ya, karena ini lumayan juga ya, takutnya ada yang kasih juga ya. Permintaan dari Bendahara Pengeluaran. Apakah pernah saudara-saudara direktur bertanya kenapa ada terjadi selisih di situ? Saya pernah bertanya di TV, uang itu kemana? Ini menyampaikan untuk operasional. Katanya untuk operasional 4 bulan dia bisa operasional. Misalkan itu jangan uang itu ada 60 ribu terdapat. Sebelum Ibu Dr. Piani, siapa direktur? Sebelum saya ada LJ, Ya. ada LJ, karena saya dengan pusat karir itu ada KPU yang menjabat secara bulan, seperti itu baru saya diganti. Ibu ganti Saya ke Aries di 2021, sebelum diganti saya ada LJ. oh, jadi Ibu Dr. Alias itu di 2021. Sejak kapan? Saya lupa itu. Di 2019 pada saat COVID kami rumah sakit ini. Tahu tidak siapa direkturnya?
saksi masih ingat pada tanggal 24 Juli 2024, saudara saksi menyampaikan di rapat paripurna DPR bahwa ada uang hilang 3 miliar tidak RSUD Kene. Saudara saksi masih ingat? Ya, waktu itu yang menyampaikan adalah Ketua DPR, bukan saya. Ketua DPR yang menyampaikan bahwa ada uang hilang di rumah sakit. Baik, Ibu, saya begini, ini berdasarkan pemberitaan yang Ibu sampaikan. Ibu sampaikan di media Florespos.net. Ibu sampaikan bahwa ada uang hilang di rumah sakit senilai 3 miliar. Disampaikan oleh Dr. Lester selaku direktur rumah sakit ini 3 miliar. Pada saat rapat paripurna, betul Ibu? Selisihnya, Ibu sampaikan uang hilang. Terus berdasarkan itu, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa uang itu 1,9 miliar. 1,9 miliar itu dari bendahara yang baru yang menerima. Dia laporkan kepada Ibu. Ibu menyampaikan bahwa ada selisih 1,9 miliar dari bulan April, dari bulan Januari sampai bulan April. Terus dalam BAP juga Ibu menyampaikan bahwa Ibu ada bentuk tim. Dan tim Ibu bentuk itu ada temuan lagi 1,1 miliar 127 juta 774.949 rupiah. Ibu bentuk tim itu. Tim yang Ibu bentuk itu sab-sab saja ada dalam tim itu. Ini internal rumah sakit. Ya, sab-sab. Ya, Pak Subak ada staf politik untuk melakukan pendekatan. KPU ada tidak masuk dalam tim tidak? KPU. Itu tidak ada dalam tim. Bendahara pengeluaran masuk dalam tim tidak? Ini bentuknya. Terus temuan ini temuannya dari mana itu? Hasil laporan tim 1,1 miliar lebih. Selisih. Ya, selisihnya kan Ibu punya data ini berdasarkan dari tim tadi. Nah, selisihnya dari kapan? Dari mana itu selisihnya? Selisihnya selisih yang mana? Selisih penerimaan dari layanan umum kah? Selisih dari penerimaan dari setoran BPJS kah? Selisih dari Itu selisih yang tahun 2020 yang saya berbicara. Yang melakukan data itu harus dikatakan nanti pengakuan tim atau penerimaan Januari sampai April 2024 diskon untuk bulan Oktober, November, Desember 2020 selain untuk operasional. lanjut. Ini selisih yang ditemukan tadi bahwa di bulan Mei tadi laporan itu selisih awal 1,9. Nah, apakah 1,1 ini bagian dari 1,9 atau bagian terpisah? Ini yang berkendung belum variasi bank. Ini yang 1,1 ini yang pelaporan ini katanya selisih yang informasi saya tahu. Dan Ibu kan saya tanya pertama itu 1,1 ini bagian juga dari 1,9 atau tidak? Dari 2023 saya. Berarti ini terpisah dari 1,9 terpisah. Ini rekening tersendiri. Rekening tersendiri. Ya, berarti 1,9 tadi yang belum divalidasi bank tadi. Ya. Terus 1,1 ini selisihnya itu selisih dari mana nih? Saya tidak tahu. Saya mengatakan kalau itu menerima saya tidak lulus. 2019 Ibu ya, Bu Dokter yang bentuk timnya. Iya. Kalau saudara yang bentuk timnya, artinya laporannya itu ke saudara. Ya. Kalau laporannya ke saudara, ya, kan berarti mereka gini, ketika lapor sampai orang bilang, kalau auditor ya, ketika dia bilang ada selisih, dia pasti tahu selisih ini dari mana. Tidak mungkin tidak tahu lah selisihnya dari mana. Kalau dia tidak tahu selisihnya dari mana, ya itu bukan audit, namanya dia karang. Ya. Jadi bagaimana? Mereka berdasarkan laporannya itu selisih dari apa?
pelayanan umum tadi. Selisih uang pelayanan umum. Masih umum. Ini yang kita butuhkan pendanaan umum. Selisihnya ini selisih bagaimana? Selisih karena dia tidak disetorkan atau apa? Maksudnya selisihnya ini uang yang tidak disetorkan atau karena kalau bilang selisih ini, iya. Itu tidak sesuai dengan slip. Iya kan? Kalau register itu kan yang dibuat oleh kasir. Tidak sesuai dengan jumlah slip. Iya kan? Nah, itulah kemana lagi? Berarti bukan bendahara penerima lagi tuh. Berarti itu sudah kasir lagi tuh. Iya kan? Iya, karena kan berita acara itu harus dibuat berdasarkan jumlah slip. Berarti dalam hal ini kasus sudah tidak beres. Iya kan? Pernah tindak lanjuti itu? Atau pernah dilakukan tidak pengecekan? Karena tadi kan dibilang bahwa penyetoran penerimaan Januari sampai April digunakan untuk menutup pada tahun 2023. Dicek tidak? Yang uang yang 2023 itu dipakai untuk apa sampai harus ditutup oleh penerimaan tahun 2024? Pernah dilakukan istilahnya investigasi secara mendalam nggak? Pernah tidak? Untuk operasional. Data 1,9 tambah 1,15. Jadi tanggung jawabnya saudara punya proyek. Kalau bisa dari yang tahun 2022 ada kekurangan berapa banyak? Kepada saudara saksi Dokter Esther dalam serah terima jabatan, apakah dari serah terima jabatan dari yang lama ke yang baru itu ada tidak penjelasan mengenai kondisi penerimaan keuangan? Jadi ada atau tidak? Ada penjelasan atau tidak dari direktur lama ke direktur baru pada saat serah terima jabatan? Ketika maksudnya ketika serah terima jabatan dari dokter Yani ke dokter Esther itu ada berita acara serah terima jabatan. Ada buku memori jabatan. Buku memori jabatan itu memuat apa saja? Apakah termasuk dengan laporan keuangan? Lupa. Baiklah, apakah saudara dalam jabatan saudara dari 2024 sampai sekian itu apakah saudara mengetahui buku kas umum yang disusun oleh terdakwa dari bulan Januari 2024 sampai April 2024 saudara mengetahui itu? Pernah lihat BKU tidak? Ya. Mohon izin kepada saudara jaksa penuntut umum beserta dengan BKU-nya. Mana yang saudara tanyakan? Apakah saudara mengetahui BKU dari Januari sampai April 2024?
Januari 2024 ya. 31 Januari 2024 saudara bilang laporannya itu kan biasa per bulan. Saudara baru mengetahui masalah ini bulan Mei ketika ada serah terima antara bendahara penerima yang lama dengan bendahara penerima yang baru. Artinya bulan Januari saudara belum tahu bahwa ada masalah. Ya, terus ini laporan DKU Januarinya kenapa tidak ditandatangan? Oh begitu, saudara tidak tanda tangan karena tidak dilepai. Untuk Dr. Carolina, di dalam BAP terdakwa yang kami baca dan juga di dalam surat dakwaan kami itu ada uraian yang disampaikan oleh terdakwa bahwa uang yang dari Januari sampai dengan April 2024 itu dibayar untuk menutup pemasukan penerimaan belum Oktober sampai November 2023 di zaman masa jabatan saudara. Itu bagaimana saudara menanggapinya? Terus terang, saya pas ada film ini saya berkaget. Karena selama saya menjabat itu, memang untuk kontrolnya saya biasanya itu dari tim, seperti saya katakan tadi, dari tim akutan melaporkan kepada saya. Dalam melaporkan hanya kepada nama saya, tetapi sudah diverifikasi oleh KPU sama Kasubag keuangan. Lalu saya tanya, ini sudah oke, dia ini mendatatnya berdasarkan dari RC, dari buku kas sama SPJ. Itu yang dilaporkan tiap bulan. Saya tanya ini sudah benar, sudah, dan sudah diverifikasi, saya tanda tangan. Dari situ saya merasa amat-amat saja, sudah maksudnya ini kan ada petugas pejabat keuangan bersama Kasubag keuangan itu yang sudah memverif. Jadi saya menandatangani bahwa memang laporan penerimaannya itu aman. Nah, kalau saya dengar ini masih ada kaget. Kok bisa sama saya menjabat saya tidak pernah mendengar hal. Untuk yang ini diketahui oleh Dinas Kesehatan atau tidak? Ataukah Dinas Kesehatan pernah memerintah bendahara penerima memberikan sejumlah uang kepada Dinas Kesehatan? Soalnya ini pun merupakan salah satu penerimaan dari Dinas Kesehatan, tetapi dikembalikan ke rumah sakit untuk dikelola secara sendiri. Tidak. Jadi tidak ada yang penyetoran keluar. Zamannya saya itu penyetoran yang keluar itu hanya, tapi ini tidak ini ya. Maksud saya itu penyetoran itu hanya atas permintaan Bapak Bupati. Tetapi itu tuh yang sudah jelas itu sudah maksudnya itu uang 8M yang diminta pada zamannya saya. Tetapi itu saja yang jelas ada buku permintaannya. Tetapi sampai yang permintaan 8M itu memang melalui mekanisme lewat rapat anggaran ya, atau langsung permintaan langsung ke rumah sakit. Itu permintaannya, tapi waktu itu dihadiri oleh banyak orang. Jadi permintaan resmi dari Bapak Bupati untuk meminta uang dari 8M itu di rumah sakit. Kemudian kami memberikan pengasas pada Bapak Bupati yang terkait masalah uang itu. Setelah itu tetap ada berita acara. Jadi ada bendahara dari BPKAD, dengan saya menandatangani, mengetahui Bapak Bupati juga. Jadi itu resmi, itu jelas. Terus yang untuk yang sampai ada itu uang itu bukan dari penerimaan, jadi uang itu dari uang silpa. Jadi uangnya sudah ada, jadi tidak ada berhubungan dengan penerimaan. Jadi uang silpa yang ada, yang masih bisa, maksudnya diminta saat itu, jadi tidak ada berhubungan dengan penerimaan. Kalau penerimaan saya tidak pernah tahu bahwa ada penerimaan yang karena tiap bulan itu laporan penerimaan itu ada, dan itu dari tim akuntansi itu mencatat. Dia bilang ini saya catat dari bendahara penerimaan. Jadi dia tidak mengada-ada, jadi tiap bulan ada. Saya sempat tanya, dan selalu kalau saya tanda tangan, saya minta tolong ada para verifikasi dari KPU sama Kasubag keuangan. Berarti tidak ada yang uang dari Januari sampai April. Tidak ada yang kosong. Iya, semua di stop. Cuma ada beberapa kali yang diklaim untuk BPK, untuk inspektorat, yang sudah lihat tanda tangannya ada. Yang itu yang ada tanda tangan. Apa? Tanda tangan yang tadi ditunjukkan di saya. BKU itu. Ya, ada beberapa yang Yang tadi
tanda tangannya saudara, tanda tangannya ibu dokter. Saya tidak tahu ibu dokter pengacara. Iya, masalahnya laporannya disampaikan ke beliau itu, ya sudah istilahnya di luar batas waktunya. Misalnya laporan Januari, mungkin kalian kasih akhir Februari atau Maret, makanya tidak ditandatangani. Saudara tahu itu? Tidak tahu? Atau memang begitu? Kalau diminta untuk print, pertama print. Oke ya. Baiknya terima kasih sudah bisa kembali ya. Terdakwa